3 ingin mempresentasikan hasil dari kerjasama kami. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kita yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Rizkia Farestari dengan NIM 64241870 dan saya Nanda Gozi Maliki dengan NIM 64242039. Saya Laudia Rahma Pelani dengan NIM 64241962. Saya Gali Ibrahim dengan NIM 64241893. berikut penjelasan materi yang kami sampaikan. Saya akan menjelaskan materi dari fungsi linier dan non-linier. Yang pertama adalah fungsi linier. Fungsi linier ada definisinya adalah fungsi linier adalah fungsi yang bentuknya sederhana. Fungsi ini berbentuk garis lurus ketika digambarkan pada koordinat kartesius. Grafik persamaan linier suatu selalu membentuk garis lurus. Bentuk umum fungsi linier dua variabel adalah f dalam kurung x, y tutup kurung sama dengan ax tambah by tambah c. A, B, dan C itu adalah konstanta dan x dan y adalah variabel. Selanjutnya adalah definisi fungsi non-linier. Adalah fungsi pangkat tertinggi. Variabelnya adalah 2. Jadi fungsi koordinat sering pula disebut dengan fungsi pangkat 2. Fungsi yang grafiknya tidak membentuk garis lurus dan tidak memiliki kemiringan yang konstan. Bentuk umum fungsi koordinat dinyatakan dengan y sama dengan f dalam kurung x tutup kurung sama dengan ax2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Contoh kasus fungsi linier yang pertama adalah jika harga salak 8.000 per kg, jumlah salak yang diminta 40 kg salak. Kemudian jika harganya dinaikkan menjadi 10.000 per kg, jumlah salak yang diminta menjadi 20 kg. Tentukan A. Fungsi permintaan salak. B. Berapa banyak salak yang diminta jika harganya 9.000 per kg. Yang C. Pada harga berapa salak akan diminta sebanyak 50 kg. Yang terakhir D. Gambar grafiknya. Berikut adalah jawaban dari studi kasus 1, fungsi linier. Diketahui harga salak 8.000. Jumlah yang diminta jadi 40 kg. Jadi jika saat harga naik, salak harga 10.000, maka jumlah yang diminta menjadi 20 kg. Mengikuti rumus fungsi permintaan, rumus garis lurus. Maka P-nya 8.000, 2.000 Q 40. 20 P tambah 16.000 sama dengan 20.000. 8.000 20.000 jadi 20 P sama dengan 20.000 Q 2000 Q selanjutnya 24 240 P-nya 100 Q 100 Q tambah 12.000. Jadi P-nya itu 100 Q tambah 12.000 jadinya 100 Q. Hasilnya 12 P. Q-nya 120 dikurang
1/100 P. Ini yang A, jadi yang B-nya itu adalah banyak salak yang akan dibeli jika harga 9.000, harga 9.000, maka Ki 120 dikurang 1/10 P. Ki 120 dikurang 1/10, 1/100 dalam kurung 900, 9.000. K-nya, Q-nya 120 dikurang 90, maka terakhir hasilnya Ki 30.000. Jadi 120 dikurang 90 jadi 30.000. Jadi ini jawaban dari studi kasus yang pertama, studi kasus 1 dari fungsi linier. Jadi grafiknya pada studi kasus 1 fungsi linier, titik potongnya 8.000, 40, 9.000, 30, yang terakhir 7.000, 50. Nah, berikut adalah grafiknya. Selanjutnya studi kasus kedua dari fungsi non-linier. Pertanyaannya adalah, seorang pengusaha minuman botol kekinian sedang mencoba merancang strategi penjualan selama beberapa minggu. Ia memodelkan keuntungan bersih dalam jutaan rupiah. Berdasarkan jumlah minggu sejak pembukaan toko, fungsi yang digunakan adalah Y sama dengan X pangkat 3 tambah 6X tambah 7. Pernyataannya adalah, pada minggu keberapa toko tersebut tidak mendapatkan keuntungan adalah atau titik potong terhadap sumbu X. Yang kedua B, berapa besar keuntungan yang didapatkan pada minggu pertama pembukaan toko, titik potong terhadap sumbu Y. Yang C, apakah grafik keuntungan tersebut memiliki sumbu simetri? Yang terakhir D, pada minggu keberapa terjadi perubahan arah pertumbuhan keuntungan dari naik ke turun atau sebaliknya, yaitu titik puncak. Jawaban studi kasus 2 dari fungsi nonlinier adalah, jadi titik terhadap sumbu X-nya itu X dikurang 1, X tambah 3 sama dengan 0, X dikurang 1 sama dengan 0, jadinya X min 1. X tambah 3 jadi X sama dengan min 3. Untuk titik potong terhadap sumbu Y, itu Y-nya X kan, terus 3 tambah 6X tambah 7, jadinya Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya 3 tambah 6 kali 0 tambah 7, Y-nya jadinya 7. Ini untuk titik potongnya adalah jadi min 1,0. Terus selanjutnya min 3,0 yang terhadap sumbu Y-nya itu jadi 0,7. Selanjutnya X sama dengan min B dibagi 2A. Jadi X sama dengan min 6, 2 A-nya itu 1. Jadi sama dengan min 3. Untuk D, B pangkat 2 kurang 4 AC. Jadi jawabannya 6-nya itu dari B-nya itu, B-nya jadi 6, 6 pangkat 2 dikurang 4, A-nya 1, C-nya 1. Jadi 36 kurang 4, hasilnya 32. Selanjutnya X, Y sama dengan min 3, min 2. X sama dengan min B per 2A. Jawabannya min 6 per 2, 1. Jadi jawabannya min 3. Selanjutnya Y, min 8 per 4, 1. Jadi jawabannya min 2. Untuk jawaban studi kasus 2, yaitu min 3 dan min 2. Untuk grafiknya akan ditampilkan seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan barisan dan deret. Barisan adalah suatu himpunan bilangan yang disusun dalam urutan tertentu, di mana setiap bilangan disebut suku, dan setiap suku memiliki posisi atau indeks tertentu dalam barisan tertentu. Deret adalah hasil penjumlahan suku-suku dalam suatu barisan yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah suku-suku tersebut dan dapat berupa deret, hingga, atau tak hingga, tergantung pada jumlah suku yang dijumlahkan. Barisan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada barisan aritmatika atau barisan hitung.
Barisan yang mempunyai beda atau selisih tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Yang kedua ada barisan geometri atau barisan ukur, yaitu barisan yang mempunyai rasio atau perbandingan tetap antara suku barisan yang berurutan. Selanjutnya ada rumus barisan aritmatika. Rumus umum suku ke N, UN sama dengan A plus N minus 1, B dengan U1 sama dengan A suku pertama, B UN minus 1, yaitu beda, N adalah banyaknya suku. Rumus barisan geometri UN sama dengan AR pangkat N minus 1 dengan U1 sama dengan A atau suku pertama, R sama dengan UN atau UN minus 1, itu rasio, N-nya banyaknya suku. Selanjutnya ada rumus deret. Yang pertama ada deret aritmatika. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN, atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N minus 1B, dengan Sn sama dengan jumlah N suku pertama barisan aritmatika. U1 sama dengan A atau suku pertama, B sama dengan UN minus 1, itu beda, N-nya adalah banyaknya suku. Rumus deret geometri, Sn sama dengan A dalam kurung 1 minus R pangkat N atau 1 minus R, itu untuk R kurang lebih dari 1. Untuk R besar 1, Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N minus 1 atau R minus 1, dengan Sn sama dengan jumlah N suku pertama barisan geometri, U1 sama dengan A suku pertama, R sama dengan UN atau UN minus 1, itu rasio, N-nya adalah banyaknya suku. Contoh kasus barisan dan deret. Yang pertama ada contoh kasus barisan, yaitu seorang pekerja menabung sebesar 9.000 pada minggu pertama. Ia bertekad untuk menambah jumlah tabungannya sebesar jumlah yang sama setiap minggunya. Setelah 8 minggu, jumlah tabungan pada minggu ke-8 menjadi Rp79.000. Tentukanlah, yang pertama ada berapa rupiah peningkatan tabungan setiap minggunya, yang kedua ada berapa jumlah tabungan pada 3 minggu pertama. Saya akan menjawab pertanyaan studi kasus 1. Diketahui suku pertamanya adalah A sama dengan 9.000, suku ke-8-nya U8 sama dengan 79.000. Jadi UN sama dengan A plus N minus 1 B. N-nya itu 8 sama dengan A-nya 9.000 ditambah N-nya 8 minus 1 B. U8-nya 79.000 sama dengan 9.000 ditambah 8 kurang 1, 7B. 7B sama dengan 79.000 dikurang 9.000, hasilnya adalah 70.000. B sama dengan 70.000 dibagi 7, hasilnya adalah 10.000. Jadi peningkatan tabungan setiap minggunya adalah 10.000. 3 minggu pertamanya, minggu pertama itu 9.000, minggu keduanya itu 9.000 ditambah 10.000, hasilnya 19.000. Minggu ketiganya itu 19.000 ditambah 10.000, hasilnya 29.000. Jadi jumlah tabungan pada minggu ketiga pertama adalah 9.000, 19.000, dan 29.000. Yang kedua ada contoh kasus deret. Seorang siswa melakukan percobaan menanam kecambah. Pada minggu pertama ia menanam kecambah. Setiap minggu jumlah kecambah yang ditanam menjadi 2 kali lipat dari minggu sebelumnya. Tentukanlah, yang pertama, berapa jumlah kecambah yang ditanam pada minggu ke-9. Yang kedua, berapa total keseluruhan kecambah yang telah ditanam selama 9 minggu pertama. Saya akan menjawab pertanyaan studi kasus kedua, yang A-nya itu U. Rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N minus 1.
N-nya 9 sama dengan A-nya 6 dikali R-nya 2, N-nya 9 dikurang 1 sama dengan 6 dikali 2 pangkat 8. Hasilnya 6.256 sama dengan 1.536. Jumlah kecambah pada minggu ke-9 adalah 1.536. Yang B-nya Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. S, N-nya 9 sama dengan A-nya 6 dikali R-nya 2, N-nya 9 kurang 1 dibagi R-nya 2 dikurang 1. Hasilnya 6 dikali 512 dikurang 1 dibagi 1 sama dengan 6.511. Total kecambah yang ditanam selama 9 minggu pertama adalah 3.066. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang diferensial. Secara umum, diferensial membahas tentang pengaruh perubahan pada suatu variabel terhadap variabel lainnya dalam suatu persamaan matematika. Diferensial juga bisa diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Turunan atau diferensial dari satu fungsi f dilambangkan dengan f atau dibaca f aksen dan didefinisikan sebagai berikut. F kuadrat x sama dengan lim HO fx plus h dikurang fx per h. Contoh kasus diferensial. Contoh kasus pertama, seorang pengemudi mobil sedang menyusuri jalan lurus. Jarak yang ditempuh mobil dari titik awal atau dalam meter setelah x dinyatakan oleh fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Tentukan A. Berapa kecepatan mobil tersebut pada waktu tertentu X menggunakan definisi turunan. B. Arti dari hasil turunan tersebut. Dan saya akan menjawab menggunakan definisi turunan. Diketahui. Yang pertama itu F di dalam kurung X sama dengan 2X tambah 1. Dan di sini F dalam kurung X tambah H sama dengan 2X plus H tambah 1 2x tambah 2h plus 1. F X dengan lim F X plus H itu bagi F X lim 2x tambah 2h ditambah 1 kurang 2x plus 1. Ini dan kondisi kita tulis adalah B 0
Berarti A dan B itu jawabannya 2 meter. Contoh kasus diferensial. Contoh yang keduanya, seorang pengusaha sedang mengamati perubahan laba bersih sebuah perusahaan startup dalam bulan ke-10. Pola perubahan laba atau dalam jumlah juta rupiah dimodelkan oleh fungsi berikut. Y sama dengan X kuadrat 3 dikurang 12X kuadrat 2 ditambah 36X tambah 10. Tentukan waktu atau bulan keberapa perusahaan tersebut memperoleh laba maksimum dan titik belok dari grafik fungsi tersebut. Oke, di sini saya akan menjawab studi kasus 2. Diketahui Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 12X pangkat 2 ditambah 36X tambah 10. Yang pertama ada turunan 1. Y pangkat 1 sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 24X tambah 36. Yang kedua, titik ekstrim. Y pangkat 1 sama dengan 0. 3X pangkat 2 dikurang 24X tambah 36 sama dengan 0. Di sini ada X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 12 sama dengan 0. Dan juga di sini sama dengan X kurang 2. Yang ketiga ada turunan 2. Y pangkat N sama dengan 6X dikurang 24. Isinya X sama dengan 2. Y pangkat N sama dengan 6 kali 2 dikurang 24 sama dengan 12 kurang dari 0 titik maksimal. X pangkat X sama dengan 6. Y pangkat N sama dengan 6 kali 6 dikurang 24 sama dengan 12 lebih dari 0 titik minimal. Y dalam kurung 2 sama dengan 8 dikurang 48 ditambah 72 ditambah 10 sama dengan 42. Y dalam kurung 6 sama dengan 22 per 6 dikurang 432 tambah 216 tambah 10 sama dengan 10. Titik beloknya Y pangkat N sama dengan 0 sama dengan 6X dikurang 24 sama dengan 0X sama dengan 4. Y dalam kurung 4 sama dengan 64 dikurang 192 ditambah 144 ditambah 10 sama dengan 26. Jadi di sini titik maksimumnya sama dengan 2,42, titik minimalnya sama dengan 6,10, titik beloknya sama dengan 4,26. Jadi di sini hasil dari studi kasus 2. Oke, selanjutnya ada integral. Integral adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari diferensial, yang bertujuan untuk mencari luas daerah tertentu dengan menghitung limit jumlah. Proses penghitungan integral disebut integrasi, yang merupakan metode untuk menemukan fungsi asli dari turunan. Contoh kasus integral. Integral tak tentu. Seorang ahli ingin mengetahui tingkat kepuasan total seseorang konsumen dari konsumsi suatu barang. Berdasarkan pengamatan, diketahui bahwa fungsi utilitas marginal utility, dari barang tersebut dinyatakan dengan NU sama dengan 70 minus 30 Q. Tentukanlah persamaan utilitas total dari fungsi di atas. Jadi saya akan menjawab dari contoh kasus sebelumnya di studi kasus ini, dan saya akan jelaskan di papan tulis ini. Jadi jawabannya utilitas total U diperoleh dengan mengintegralkan fungsi utilitas marginal terhadap Q. Jadi U sama dengan integral MU BQ, terus U sama dengan integral 70 min 30 Q tutup kurung DQ. Terus dilakuin tuh integrasi, jadi di bawahnya di integrasinya tuh U sama dengan 70 Q terus min 30 per 2 Q akar salah di kuadrat 2 plus K, terus di bawahnya ada U sama dengan 70 Q min 15 Q pangkat 2 plus K.
Jadi persamaannya tuh U sama dengan 70 Ki min 15 Ki akar 2. Dan ini jawaban dari studi kasus 1. Jadi sekarang saya akan bakal bahas di studi kasus kedua. Jadi soalnya tuh sebuah peternakan ayam memproduksi telur setiap hari untuk dijual ke pasar lokal. Hubungan antara harga penawaran telur per butir dan jumlah telur dalam butir yang ditawarkan dapat dimodelkan dengan fungsi PS sama dengan 3 plus 0,1 Ki. Jika harga pasar telur ditetapkan sebesar Rp13 per butir, hitunglah surplus produsen dari penjualan telur tersebut. Jadi penjelasannya tuh diketahui PS sama dengan 3 plus 0,1 Ki, P9 sama dengan 13, 13 sama dengan 3 plus 6 sama dengan 3 plus 0,1 Ki sama dengan 0,1 Ki sama dengan 10 sama dengan Ki sama dengan 100. Rumus PS sama dengan Ki 0 P0 kurang integral 0 Ki 0 F dalam kurung Ki tutup kurung DQ. PS sama dengan 113 kurang integral 100 0 dalam kurung 3 plus 0,1 Ki tutup kurung DQ. PS sama dengan 1300 kurang dalam kurung 3 Ki plus 0,0,5 Ki2 tutup kurung 100 0. PS sama dengan 1300 kurang 3 dalam kurung 100 tutup kurung plus 0,5 dalam kurung 100 tutup kurung akar 2 tutup kurung. PS sama dengan 1300 kurang dalam kurung 300 tambah 500 tutup kurung. 1300 dikurang 800 hasilnya 500. Jadi jawaban dari studi kasus kedua adalah 500. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.